Bukan berarti kita pasien, mendatangi pemakaman bukan berarti kita mayat, bukan. Tetapi hikmah di balik itu semua untuk ketika masuk ke dalam surga, walladzina amanu wa amilus solihati, jelas sekali diterangkan orang-orang beriman mengerjakan amalan saleh, sungguh mereka akan ditempatkan pada tempat-tempat yang ada di surga, itu tempat yang tinggi, mereka kekal di dalamnya. Itu jelas itu. Jadi ketika melihat dijamin ya masuk surga umat Islam, insya Allah, alhamdulillah, jaminannya jelas. Tadi saya sudah membacakan, saya ulang lagi ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun dijelaskan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam menjalankan ibadah salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang kemudian memelihara dirinya dari perbuatan zina. Itu diterangkan oleh Al-Quran. Mereka ini yang dijelaskan di ayat-ayat ini, kepada mereka Allah memberikan warisan. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi alladzina yarithuna firdaus, yaitu warisan berupa surga firdaus. Hum, mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, kekal. Jelas Al-Quran, jaminan untuk umat Islam jelas. Itu tidak diragukan sama sekali. Bekasi Dindahen, barakallahu fiik. Nah, sedangkan kalau di surga itu apa misalnya apa betul nanti kalau di surga itu disediakan 72 bidadari, itu berarti di surga itu kenapa? Ada misalnya kayak ada perkawinan lagi apa tidak? Di surga itu kita memiliki pelayan-pelayan yang bernama bidadari. Nah, tapi yang menjadi permaisuri kita itu adalah istri-istri kita ketika di dunia. Makanya umat Islam itu wajib hukumnya menjadikan istri-istri mereka itu sebagai wanita soleha, supaya bisa menjadi permaisuri kelak di jannah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya umat Islam mau menikah dengan bidadari, boleh. Mau kawin dengan bidadari, boleh. Mau tidak kawin juga nggak apa-apa, terserah. Yang jelas di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya laki perempuan di dalam surga itu tidak mendapatkan kezaliman sedikit pun, tidak dirugikan oleh Allah sedikit pun. Allah menerangkan dalam surah An-Nisa ayat 124. Di situ jelas dikatakan, wa may ya'mal minas salihati min zakarin aw untha, baik itu perempuan maupun laki-laki, wa huwa mu'minun, apabila mereka beriman, apa kata Allah? Fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira, mereka sungguh akan menjadi penghuni neraka, dan sedikit pun di antara mereka, laki maupun perempuan, tidak ada sedikit pun dirugikan, tidak ada sedikit pun dizalimi. Mereka akan diuntungkan dan diberikan kemenangan yang nyata. Itu jelas. Iya, terima kasih. Sama-sama. Iya. Udah tertarik masuk Islam, Sis Erika? Nah, kalau di Kristen ada enggak jaminan dari Yesus bahwa Kristen masuk surga, Mbak? Enggak ada. Lanjut. Enggak ada. Jadi kalau kita bandingkan ya, saudari saya ya, kami umat Islam itu kan jelas tanda keislaman seorang manusia. Yang pertama, mereka sholat. Laki perempuan sholat. Ketundukan jasad dan ketundukan rohani terhadap hukum Tuhan. Cium alam semesta. Demi untuk menunjukkan bahwa ini loh bukti. Bukti bahwa penghambaan kami kepada pencipta gitu. Sholat, kalau di Kristen ibadah minggu,
Ini gitu. Kami sholat punya jaminan, yaitu Firdaus. Nah, ibadah minggu ada nggak jaminannya masuk surga? Nggak ada. Nggak ada jaminannya. Mana jaminannya Yesus? Orang yang beribadah hari Minggu akan masuk ke dalam surga? Nggak ada. Atau yang menyembah Yesus, ada nggak? Orang-orang yang menyembah beribadah kepada aku akan siapkan surga. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau di Islam jaminannya sangat jelas, akurat. Bagaimana kalau kita dan orang tua itu berbeda agama? Apakah doa kita itu bakal nyampe gitu? Orang tua masih hidup. Iya, bisa satu yang hidup, bisa ibu. Nah, kalau orang tua hidup, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, perintahnya sangat jelas. Apa itu? Wawassabiha, ya. Wawassainal insana biwalidai. Dan kami perintahkan kepada manusia, wawassaina. Jadi ada perintah dari Allah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini perintah, ini wajib hukumnya. Berbuat baik pada orang tua wajib hukumnya. Berarti termasuk mendoakan. Itu adalah perbuatan baik. Lalu Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka. Jangan engkau mengikuti kecuali apabila mereka itu kemudian mengajak kamu mempersekutukan aku. Artinya mengajak engkau murtad atau mengajak engkau menyembah selain daripada Allah. Jangan kamu mengikuti. Tapi selain daripada itu wajib taat. Ya, termasuk mendoakan. Seperti itu. Jadi biar kita ziarah ke kuburnya nggak apa-apa ya? Oh, Ya. itu berarti yang sudah meninggal. Iya, Iya. berarti gimana? Kalau sudah meninggal, sementara kita ini adalah Muslim, ya semua serahkan aja kepada Allah. Pengharapan itu hanya kepada Allah. Allah yang tahu tentang hambanya. Tugas kita adalah menjadikan keturunan daripada ibu kita, orang tua kita itu menjadi anak yang saleh dan soleha. Misalnya saudari saya ini menjadi mu'alaf, punya anak, jadikanlah anak-anak itu sebagai penghafal Quran. Jadikan penghafal Quran. Karena Allah tahu yang lebih gaib. Kita nggak ngerti, kita nggak paham tentang yang gaib-gaib itu. Kita nggak bisa kemudian mempertanyakan bagaimana Allah, sikap Allah ketika kemudian orang tua saya mati dalam keadaan kafir, tetapi kekafirannya itu disebabkan karena tanpa ilmu. Allah yang mengukur itu. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan jelas kepada kami umat Islam, Allah tidak ditanyai tentang apa yang Allah perkerjakan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tetapi kitalah makhluk ini yang akan ditanya. Jadi kalau Allah mau melakukan segala sesuatu, ya itu hak Allah mutlak, karena beliaulah yang maha berkehendak. Kita nggak bisa ngatur-ngatur itu. Yang pasti tujuan kita adalah beriman, mengharap ridha yang sudah meninggal orang tuanya dalam keadaan kufur, jadikan keturunannya kemudian menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, lakukan silaturahmi kepada keluarga yang ditinggal. Tentang keselamatan orang tua kita atas perbuatannya di atas muka bumi sebelum beliau meninggal, serahkan kepada Sang Pencipta. Iya, Allah orang lebih tua tahu. saya Islam. Ya udah, doakan, selalu didoakan. Karena doa anak yang saleh dan soleha, ketika kemudian meninggal orang tuanya itu tanpa perantara, langsung ke Allah. Anda Islam Kristen, Mbak Eri? Orang tua Islam, cuma saya karena dari SD Suami. udah dipelihara sama orang Kristen, jadi saya ikut mereka. Masya Allah. Anda nggak bisa doain ibu Anda, nggak nyambung doa Anda. Ini Iya enggak, tunggu. masalahnya beliau yang mau mu'alaf. dua-duanya Islam, dua-duanya. Iya, orang tua dua-dua Islam, cuma Oh, karena saya alhamdulillah. dari kecil diangkat anak sama orang Kristen, jadi ikut mereka, ikut ibadah, ikut Oh. gitu. Sekarang Itu- sama masih orang tua angkat. Tapi
Iya, tapi karena orang tua angkat sekarang udah meninggal juga, jadi ya udah berpisah, udah jauh jauh, sudah nggak ada sama anak-anaknya aja lagi. Ya udah, nggak rindu sama orang tua. Rindu tapi belum bisa nengok. Tapi udah meninggal. Yang ayah sudah meninggal, ibu masih ada. Kalau di agama Anda yang sekarang, secinta dan sesayang apapun saudari saya terhadap keluarga, Anda nggak ketemu lagi di surga. Nggak ada dalilnya orang Kristen berjumpa dengan keluarganya, anaknya, orang tuanya, nggak ada. Tapi kalau di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi kalau umat Islam itu udah ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya, ditinggal anaknya, suaminya, saudara-saudaranya, rindu kepada mereka, pingin lagi jumpa. Subhanallah, Allah mengatakan surga Aden itu dimasuki oleh umat Islam bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan cucu-cucunya, bersama dengan pasangan-pasangannya, orang tuanya, dan seterusnya. Itu di Islam. Mereka akan berkumpul kembali dengan keluarganya di jannah, di surga. Tapi kalau di Kristen, cari datanya, itu tidak akan mungkin Anda temukan. Kalau di Islam, orang tua yang melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, menyayangi kita, membiayai kita, dan seterusnya, meninggal dunia. Sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, rindu kasih sayang mereka, rindu belayan mereka, rindu pelukan mereka, rindu kemudian ingin bersenda gurau dengan mereka, rindu dengan dekapannya, sentuhan tangannya pada kepala kita, rindu dengan itu semua. Alhamdulillah ada harapan untuk hidup pada tataran kehidupan yang kekal. Rupanya kita masih bisa hidup bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Di Kristen tidak ada. Ada di Kristen. Tidak pernah saya temukan data di Kristen nanti di surga ketemu dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, nggak ada. Semua di Kristen di surga nanti nafsi-nafsi mereka. Kerjanya hanya memuji terus, memuji dan menari dalam kehidupan yang kekal. Coba saudari ini bayangkan, dalam kehidupan yang kekal Anda memuji aja terus. Haleluya, 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 haleluya. Itu Anda lakukan coba sebulan aja dulu, non stop. Apa itu kebahagiaan? Sudahnya di sana Anda jumpa orang tua, sudahnya di sana Anda ketemu keluarga. Ini surga atau apa sih? Tapi kalau di Islam, begitu mereka masuk ke dalam jannah, mereka dipertemukan dengan saudara-saudara mereka, dengan orang tua yang mereka cintai. Masuk ke tempat yang paling membahagiakan. Coba Anda bayangkan kalau Anda pergi suatu kota bersama dengan keluarga yang Anda cintai. Bahagianya minta ampun. Bahagianya sebahagia mungkin. Bayangkan kalau Anda pada tempat yang membahagiakan, sebahagia yang tidak pernah kita bayangkan. Semua serba kebahagiaan, semua serba kenikmatan, semua serba yang dibutuhkan dan menjadi kesenangan kita selaku manusia. Lengkap fasilitasnya. Kemudian di situ bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dalam kehidupan kekal, nggak ada lagi sakit, nggak ada lagi rasa dengki, iri, sakit hati, cemburu, hasad, dan seterusnya. Hidup dengan mereka dalam kehidupan yang kekal. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Yang di sebelah, di saat kita bersendagura dengan keluarga menikmati kebahagiaan di surga, yang di sebelah, di surganya sebelah, belum memuji, belum lagi ada naga perang. La haula wala quwata illa billah. Sementara perang, Mikail berperang dengan malaikat, Mikail dengan naga berperang. Kita orang Amerika aja dengan Irak yang berperang jauhnya dari Indonesia, kita ikut imbasnya. Ini di surga yang perang naga, coy, melawan malaikat beserta dengan serdadu-serdadunya.
kita yang ada di surga itu mau berlindung kemana coba? Jadi berbahagialah orang yang hidup di dunia dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam. Insya Allah janji Allah itu tidak akan mungkin meleset. Demikian dari saya. Kok lama kali kok jadi saya ceramah ini ya? Lanjut. Sorry, maaf. Nah itu ya sedikit ada satu tambahan lagi di mana ayat penguat mengenai akan bertemu dengan keluarga selain tadi surah Ar-Ra'd tuh Gurunda kan. Ada juga itu di surah At-Tur ya. Surah At-Tur di mana ayat 21 di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Di dalam Islam nanti akan bertemu dengan keluarga, anak cucu, saudara, kerabat ketika mereka sama-sama beriman. Makanya tadi Mbak Erika ketika menanyakan bahwa apakah doanya sampai, tadi sedikit ada miskom, kalau orang tuanya seorang mukmin, Anda juga seorang mukmin, mukminah, maka doa itu sampai walaupun dia sudah mati. Kalau beda keyakinan itu tidak sampai. Ketika Anda menjadi seorang mukminah, orang yang beriman, seorang muslimah, dan orang tua juga seorang muslimah, maka nanti akan bertemu bersama keluarga, anak cucu di jannah. Begitu. Lanjut. Kembali standby. Ustaz Alif sama Aki Sogi Nuois. Masa saya mute kok? Sudah saya mute tadi Aki. Silakan Mbak Erika. Iya, Gimana? makasih penjelasannya. Mbak Erika, Masya Allah. Iya, udah paham, Bun. Kenapa Mbak Kita Erika? nggak ada keinginan untuk mengalap. Ada, tapi mulainya itu masih bimbang, masih apa ya? Harus belajar dari mana? Belum lagi orang sekitar nanti. Apa nanti yang saya harus Masya bilang? Semangat Mbak belajar. Iya, Ya, kalau saran saya pikirkan diri Anda. Jangan memikirkan orang lain. Karena keselamatan Anda itu pada Anda sendiri, bukan atas usaha orang lain. Kalau Anda tidak berusaha untuk menyelamatkan diri Anda, bagaimana Anda bisa selamat? Tidak perlu kita memikirkan orang lain, orang ini nanti begini, begitu. Enggak perlu. Ya, yang penting bagaimana saya bisa mendoakan orang tua saya. Bagaimana ya, saya bisa berkumpul itu dengan orang tua pesannya saya. Ibu. Kalau udah meninggal, ya itu minta jangan lupa ziarah, jangan lupa kirimkan Al-Fatihah. Sedangkan saya belum bisa lakuin itu. Ya Anda beda keyakinan memang. Doa Anda tidak akan sampai. Karena dia adalah seorang mukmin ibumu gitu. Kecuali Anda seiman. Kalau Anda seiman, Anda doakan, sampaikan walaupun menggunakan bahasa yang Anda pahami, tentu doa itu adalah kebaikan pasti akan sampai. Kata Allah apa? Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan apa yang kau minta. Apalagi doa kebaikan untuk orang tua, doa keselamatan untuk orang tua. Justru itu yang dianjurkan di dalam Al-Quran. Begitu Mbak. Rindu sama mama. Rindu, cuma takut juga mau ketemu. Janganlah, ketemulah sama orang tua. Temuilah beliau, pegang tangannya, cium kakinya. Dia yang Nomor melahirkan HP-nya punya? kita, gitu loh. Punya, cuma nggak Udah. berani.
Udah Oh. kembali ke orang tua, kembali ke orang tua. Anda jadi Kristen tuh sejak kapan, Mbak? Dari SD naik kelas 6. Coba ketika Anda kembali, Anda dalam keadaan muslim, betapa bahagianya orang tua Anda. Mungkin saya rasa lebih bahagia Anda menjadi seorang muslim daripada Anda pulang bawa mobil. Saya yakin Wah. betapa bahagianya orang tua Anda ketika Anda itu dalam keadaan muslim, pulang dalam keadaan berhijab. Ya. Apa Anda kira orang tua Anda suka Anda kaya datang kepada ibu Anda, tetapi Anda dalam keadaan kafir? Apakah itu membahagiakan ibu Anda? Saya jamin tidak. Tetapi Pulang. kalau Anda pulang bawa iman, ya, sebagai seorang muslim, itu lebih membahagiakan, bahkan lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Percayalah. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa sih yang memberatkan Anda meninggalkan Kristen? Monggo dijawab, nanti kita urai di sini. Ya itu saya gimana? Saya sudah memang kemarin-kemarin udah mulai belajar. Cuma kalau mualaf itu kan nanti stigmanya orang pasti berbeda. Nanti yang ada nanti dikucilkan. Sedangkan saya belum Oh, belum pasti. mengerti paham agama. Pasti Misalnya itu. entah itu kita muslim namanya, kalau misal mualaf nggak langsung diterima gitu loh. Oh, berarti Anda- ini hidup di mayoritas Kristen hidupnya Erika. Iya, banyak Kristen Oh. juga, cuma ada Muslim. Cuma saya juga belajar juga ke Muslim-Muslim. Cuma ya itu kan Tunggu. kita Iya, iya. nggak bisa langsung, misalnya langsung bisa ngaji, bisa sholat. Sedangkan mereka udah yang Muslim asli itu udah bisa semua. Enggak, kalau misalnya mualaf langsung bisa segala-gala, itu nyaingin Imam Mahdi kayaknya. Posisinya sekarang udah punya pekerjaan sendiri? Ya, alhamdulillah. Oh, Sudah. alhamdulillah ya. Kalau gitu jangan takut dengan opini orang. Ini kita bicara akhirat, berkumpul bersama keluarga yang kita cintai dan menyembah satu-satunya Tuhan yang benar gitu. Ngapain mikirin opini orang? Opini orang nggak ngasih makan, apalagi bikin masuk surga. Usia Itu sih. Mbak Gini loh, Bang Gores. Erika berapa sekarang? Kalau boleh tahu. Mohon maaf, akhi. Saya jalan 27. 27. Iya, Taruhlah jalan hidup 27. 40 tahun lagi. Kalau panjang umur gitu ya kan. Ya, 40 tahun hidup lagi, setelah itu Nanti mati. Setelah mati? Mau ketemu ya nggak tahu Hah? kehidupan selanjutnya gimana setelah mati. Setelah Nah, kematian di kan kita Islam- nggak ada yang tahu. Islam solusinya kalau gitu. Ketika umat Islam itu masuk ke dalam tanah, tak ada siapapun di sana, tak ada tetangga, nggak ada orang tua, nggak ada anak, nggak ada dia yang kita sayangi di atas muka bumi ini, nggak ada anak yang kita cintai, nggak ada pekerjaan yang kita suka, nggak ada suami. Ya nggak ada, semuanya kita pulang dalam keadaan kita datang ke atas muka bumi, kembali sendiri di sana, di alam barzah, alam penantian dan alam penyesalan. Kemudian setelah orang yang mengantar jasad kita kembali, ditanyalah kita, "Marabbuka, siapa Tuhanmu, wahai si fulan?" Apa yang saudari Erika jawab? Di bulan itu siapa? Erika, Kamu, Erik. wahai Siapa Erika, Tuhanmu, Erik? siapa Tuhanmu? Iya, ini kalau dalam agama saya ya Yesus. Nah, panggil Yesusmu sekarang. Sedangkan di bumi dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, itu yang saya bingung. Kenapa di Nah, Alkitab tuh. banyak sekali nama Allah? Nah, itu dia. Kenapa Tuhannya umat Islam justru dipakai di sana? Sementara original teks kitab Kristen itu adalah bahasa Yunani. Harusnya yang dipanggil dewa.
Theos. Bukan Allah. Allah itu Tuhannya umat Islam. Theos yang harusnya dipanggil. Siapa Theos itu? Dewa. Kalau umat Islam ditanya, "Man rabbuka?" jelas. Setiap saat umat Islam itu berteriak, "Allahu Akbar." Tuhanku adalah Allah yang maha besar. Itu jawaban umat Islam itu. Lalu ditanya lagi, "Madinuka?" Apa agamamu? Saudari saya jawab apa? Erika jawab apa? Oh, jawab Kristen. Yesus tak kenal Kristen. Kristen bukan Yesus yang ngajarin. Kalau di Islam ditanya siapa, apa agamamu? Jelas jawabannya adalah Islam. Agama keselamatan, damai sejahtera. Itulah agama Islam. Islam agamaku, al-Islam dini. Itu adalah agamaku Islam. Percaya diri kita. Sehingga ketika jawab pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat ini kita jawab dengan tuntas. Bukan tidak ada alasan pertanyaan itu. Malaikat mengatakan, tinggallah kamu di sini bersama dengan amalan-amalanmu. Lantas kemudian kita menunggu di alam barzah. Siapa yang menemani perbuatan kita ketika kita di atas muka bumi? Amalan kebajikan dan amalan keburukan. Mati dalam keadaan kafir, maka kekal di neraka. Takut mana dengan ocehan, cemohan orang daripada neraka kekal. Siksaan neraka yang paling ringan, digunakan sendal yang membuat otak kita mendidih seperti minyak goreng. Itu siksaan yang paling ringan di neraka. Kalaupun agama Kristen itu benar, menurut hitungan saudari Erika, nggak sama orang tua nanti di sana, karena orang tuanya Islam. Iya itu. Ya sudah, masuk ke Islam, kembali ke Islam, ke agama Islam. Islam membimbing kita dari segala aspek dalam kehidupan ini. Islam itu membimbing kita. Seluruh nabi-nabi itu Muslim. Musa, Abraham, Ishak, Daud, Salomo, Yesus, semuanya Muslim. Tidak ada yang Kristen. Tidak ada satupun nabi yang pernah menyembah manusia. Tidak ada. Semua nabi menyembah kepada hakikat Khalik, pencipta langit dan bumi. Untuk itu apa susahnya? Hanya gara-gara tetangga. Yang menulis itu firmannya Allah itu, yang di mana? sahabatnya Yesus itu bukan rasul. Itu bukan rasul. Rasul itu hanya ada di Islam. Tidak ada rasul di Kristen, nggak ada. Rasul itu adalah nabi yang levelnya diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Itu rasul. Jadi kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Karena yang menerima wahyu adalah nabi. Statusnya berubah menjadi rasul ketika wahyu yang diterima ini diperintahkan untuk disampaikan kepada orang lain. Status dia jadi rasul. Kalau nabi, wahyu itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau rasul, nabi menerima wahyu, wahyu itu diwajibkan ia sampaikan kepada kaumnya. Itu posisinya adalah rasul. Nah, kenapa Paulus disebut rasul? Ya untuk, mohon maaf, untuk Filipi 1 nomor 18. Mengelabui. Padahal dia bukan rasul. Rasul itu utusan Allah. Apakah Allah yang mengutus orang yang mengajarkan menyembah kepada manusia? Bukan. Bukan Allah yang mengutus itu. Itu satu. Yang kedua, Yesus sebagai penerima firman. Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas, tidak pernah bertemu dengan penulis Yohanes, tidak pernah bertemu dengan penulis Markus. Begitu juga Paulus. Lantas kenapa mengaku rasul? Kenapa mengaku murid? Dari mana buku setebal ini mereka terima? Dari mana? Catatan-catatan yang begitu tebal itu dari mana mereka terima? Ya.
Bukan dari Allah, bukan dari Yesus. Yesus menerima firman, harusnya Yesus menyampaikan kepada muridnya. Tapi orang-orang yang menulis kitab saudara-saudari ini bukan orang yang duduk bersama dengan Yesus. Tapi orang yang menuliskan hanya berdasarkan terhadap keinginan sendiri dan juga hasil penyelidikan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran diterima oleh Rasulullah. Rasulullah menerimanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Setelah Rasulullah menerima, Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya. Kalau sahabatnya di situ ada 10 orang, maka 10 orang juga akan menyatakan pernyataan yang sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Kalau di situ ada 100 orang, maka 100 orang juga akan menghafalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Kalau di situ ada 1000 juga yang melafalkan bacaan yang sama. Tidak berubah, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Nah, yang 1000 orang ini setelah menghafalkan surah tadi, membacakan hal yang sama kepada muridnya juga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang 1000 mengajarkan ke sejuta orang bacaan yang sama. Yang 1.000.000 bacakan kepada 10 juta orang bacaan yang sama. Yang 10 juta bacakan kepada miliaran manusia yang sama. Itulah sifatnya Al-Quran, tak pernah berubah. Tapi kalau kitab saudara, Yesus menerima wahyu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka siapa? Nggak tahu, gelap. Gelap. Nggak ketahuan siapa. Begitu. Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Jibril itu dalam bentuk mimpi apa secara langsung? Ada melalui mimpi, karena di dalam bilangan 12 nomor 6, jika di tengah-tengah kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka, memperlihatkan diriku melalui penglihatan mereka dan berkata kepada mereka melalui mimpi. Itu yang diterangkan kemudian di dalam kitab saudara. Kalau di Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menerangkan, tidaklah patut kemudian Allah berkata langsung kepada manusia melainkan melalui pewahyuan. Salah satunya adalah belakang tabir atau mengutus malaikat. Belakang tabir atau pewahyuan itu dalam mimpi atau mendengarkan suara. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan, atau melalui malaikat. Baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat pernah, melalui wahyu pernah, di belakang tabir juga pernah. Tapi untuk bertemu langsung dengan Allah, tidak ada nabi, tidak ada manusia yang pernah bertemu langsung dengan Allah. Musa menerima Taurat melalui malaikat. Abraham menerima firman melalui malaikat, Kejadian 18. Musa melalui malaikat, Kisah Para Rasul 8. Kayak gitu. Kisah Para Rasul 7, sorry. Yesus pun menerima wahyu dari malaikat. Dan ketika malaikat datang memberi kekuatan kepada dia, keringat Yesus keluar seperti bintik-bintik darah, dan ketakutan. Seperti itu. Silakan yang lain kalau ada yang mau ditambahkan. Sis, jadi gini sekarang konsepnya ya. Konsepnya itu membahagiakan orang tua. Enggak, menyembah Tuhan yang benar, lalu bersyahadat, lalu kabarkan kabar gembira bersyahadat tersebut ke orang tua, lalu ketemu, lalu setelah itu bermajelis dengan muslimah yang lainnya, sebagaimana tadi saudara kita Maryam Oktaviani tuh, kayak gitu. Itu paling aman. Maksudnya bermajelisnya itu gimana ya? Oh, bermajelis itu berkumpul, cari teman tongkrongannya yang muslimah gitu untuk menguatkan akidah, dan kalau mau curhat apa-apa itu mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyatakan kaum muslimin itu harus berjamaah. Berjamaah itu ya berkumpul.
Itu tadi sepertinya ini dia itu kalau mualaf malu dengan kawan-kawannya yang muslim yang sudah pandai baca Quran gitu ya Mbak ya. Iya ya. Iya, karena ada teman Gini Mbak. mualaf, tapi dia tuh malu mau karena nggak ada yang ngajarin. Justru gini Mbak, sebentar. Justru gini, ketika orang ini mualaf, ya saudara-saudara muslim itu menyambut dengan gegap gembira sekali. Bukan malah dihina, kamu nggak bisa baca Quran, nggak ada dalam Islam seperti itu. Iya nggak gitu. Justru Anda itu akan disambut, mereka akan berusaha membimbing Mbak, mengajari Mbak sampai bisa. Nggak ada orang Islam itu ketika ada orang baru mualaf terus dibully, nggak bisa baca Quran loh. Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Ya, jangan khawatir. Begitu Anda mualaf, Anda minta tolong ajari saya. Pasti dengan senang hati diajari. Begitu Mbak. Terus Kami nanti pas dari masuk masjid ini juga, ya. Yayasan Apologet Islam Indonesia, insya Allah siap buat kawan-kawan yang mu'alaf, yang benar-benar belum bisa baca Al-Quran. Kami siap membimbing malam ini juga kalau kamu mau. Saya Masya pribadi siap menghibahkan diri buat saudara-saudaraku muslimah muslimin yang bermu'alaf, yang ingin belajar baca Al-Quran dari nol. Saya siap dampingi. Kalau kita berjauhan bisa lewat Zoom, kita belajar bersama. Mau adik, kakak, kakek, nenek, wuyut semua, ayo kita bersama. Insya Allah siap. Ya, nggak usah takut. Masya Allah. Iya, Sama yang nanti, saya khawatirin ya. sih begitu. Ketika saya nanti mau mulai dari mana, saya bingung karena tidak ada yang membimbing tadi, takutnya salah. Ya, kayak di Pertamina Mbak, dari nol kita bersama, nggak apa-apa, bisa itu. Intinya dari Ukti Arika dulu nih. Ukti Arika ada Mas misalnya udah syahadat, ada niatan untuk belajar untuk dibimbing nggak? Karena ini sambutan dari Pak Ketua Yayasan API udah siap. Ya pastilah pengen dibimbing ya, karena ada teman saya mualaf tapi nggak ada yang bimbing. Jadi sampai sekarang dia tidak tahu Quran, tidak tahu sholat. Oke, besok siap jam berapa belajar Al-Quran? Belajar pendalaman Islam. Diajak Mbak, diajak temannya, diajak masuk. Iya, Besok siap dia nggak laki-laki. untuk belajar? Besok jam berapa ya? Bisanya jam berapa? Tar dulu. Ustaz Alif jam berapa bangun? Di DM aja ke Pak Ustaz Ali, di DM dulu. Oh iya bisa. Yang Ya, penting ada yang mau bimbing, ada yang bisa ngajarin Siap. untuk supaya lebih. habis duhur lah. Pagi Jam bisa 1. sebenarnya, cuman pagi kan kita ada urusan ini di rumah, kesibukan. Nah, Emang Mbak untuk udah Ukti Arika siap jam sedia 1 bisa untuk nggak? syahadat? Enggak loh. Emang udah siap sedia untuk syahadat? Ya, Itu ntar siap satu belajar, ditampil. tandanya siap sedia. Saya Itu udah saya- otomatis itu. siap. Ya, Masya tapi yang saya Allah. takutkan itu kayak teman saya itu udah mualaf tapi nggak ada yang ngebimbing dia. Nah ini Karena kita alhamdulillah sama-sama ini jawabannya. merantau. Ini kami jawabannya ini. Jadi nanti gini posisinya. Kalau misalnya jam 1 udah siap, nanti janjian DM-an sama Ustaz Alif. Ini yang Alif Papi akunnya. Kasih tahu temennya mau belajar nggak Al-Quran dari dasar. Ini udah dapat akuk tempatnya gitu loh. Mbak Jadi Erika di kita mana sih secara posisi? online. Mbak Erika posisi di mana sih? Saya di Kalimantan Timur. Nah, di sana ada cabang kita kok. Samarinda, Balikpapan. Saya di Penajam. Oh, aduh, di IKN dong. Iya, tapi Oh, iya, kalau gampang IKN lah. kan masih jauh lagi. Ya udah, hubungi Ustaz Alif aja dulu ya, di DM ya, ketua kami ya. Kelihatannya API bagus juga punya komal khusus untuk belajar Quran untuk mu'alaf. Setuju? Tujuh. Dah. Iya. Jangan di Zoom, di TikTok kan jangan apa-apa, jadi siapapun boleh naik untuk belajar gitu. Kemarin sudah Gurunda, Tapi muridnya cuma satu, besoknya nggak datang lagi, nggak serius. ya nggak apa-apa, sering-sering aja diumumkan. Kurasa Iya, banyak teman-teman kita mu'alaf ini yang mau belajar Quran, tapi mereka segan, mereka malu, atau mereka nggak punya tempat. Nah di TikTok kan happy gitu belajarnya. Saya juga bisa jadi tim pembantu untuk mengisi kalau misalnya dibutuhkan. Masya Allah. Tapi bisa, tapi mualaf enggak ya? Kalau orang Islam biasa malu.
Tapi kalau balap kan memang harus belajar. Ya itu Sis Erika solusinya jadi per besok pun udah bisa gitu. Nanti tinggal DM sama Ustadz Alif. Nah ini kan udah mantep nih Sis Erika untuk belajar. Sekarang tinggal daftar dulu menuju ke agama yang benar, yaitu bersyahadat. Apakah bersedia jika bersyahadatnya sekarang atau masih mau mikir-mikir dahulu? Saya rasa kalau Mbak Erika udah baca, Mbak Erika kalau sudah baca Bible Anda sendiri Pengkhotbah 95, pasti kamu menangis deh. Dia siap. Baca aja itu. Baca aja itu dulu di Biblemu sendiri. Pasti habis baca itu kau nangis langsung bersyahadat. Iris kupingnya kores kalau enggak. Jangan jauh. Naik pesawat Tapi dulu. dia udah mau syahadat loh. Ya Mbak Erika. Oke, Mbak Erika siap bersyahadat malam ini? Siap. Masya Allah. Lanjut lagi. Ya, buat teman-teman yang masih ada di sini 3.300, mohon di follow dulu untuk Mbak Erika. Kita tunggu sampai 1.000 followers supaya Mbak Erika bisa buka kamera. Terima Iya, kasih. gercep. Ini yang di bawah gercep ya Ikhwan ya, supaya nggak ada jeda kosong nunggu-nunggu gitu. Sebelum kita lanjut prosesinya, ini Ukhti Erika, alhamdulillah. Apakah ada paksaan untuk mengikrarkan syahadat saat ini dari pihak kami atau pihak-pihak tertentu kepada Ukhti Erika? Tafadhol. Tidak sama sekali. Masya Allah. Alhamdulillah. Tafadhol gurunda kami. Tidak kita tunggu on kamera atau gimana? Sambil berjalan gurunda, sambil berjalan aja. Tunggu. Ada teman kita satu dari tadi dicuekin Mbak Music ini gimana Gurunda? Ini. Ikhwan bukan koin. Ini follow. Koinnya udah yang 1.000 ini. Follow biar 1.000. Follow biar 1.000. Ada pasien kita sebenarnya satu Mbak Music ini. Ya, ini music. otomatis lagi terapi ini. Sudah sekali. Tadi 150, sekarang udah 496. Ayo terus lanjut sampai 1.000. Apa Music mau ikut sekalian bareng? Oh, maksud Gurunda tuh jadi pas adanya open camp ya Gurunda ya. Siap. Iya. Nanti. Nggak bisa ini. Kenapa suka ada terusin 400 sudah bisa, 500 sudah bisa, nggak bisa Ikhwan. Kami di Follow. sini tuh yang pribadinya tuh yang 8 10 tuh Ntar dulu. Udah Ayo nyoba. terusin follow. Gitu loh. Ayo terusin follow biar 1.000 cepet. Follow. Tapi ngomong-ngomong, teman kita ini mau nggak open kamera? Iya. Harus mau lah. Harus mau ada lah. masalah nggak open kamera? Harus mau sih sebenarnya. Nggak ada sih. Coba Ya apa harus pakai jilbab atau gimana ya? Iya. Ya, Iya pakai ditutup kerudung ya seadanya auratnya. lah, ada sarung, pakai sarung, nggak masalah. Ada selimut. Ada selimut. Tudung saji Iya, ada nggak nggak? apa-apa. Tudung saji. Kalau nggak ada selimut aja. Iya. Tudung saja besi. Masa mau dipakai besi? Bunda Rama temenin open cam Bunda. Bang Kores disuruh Ya. Paduka baca WA tuh. Oh siap. Sudah 680, ayo dilanjut 300 lagi. 300 lagi buruan dong. Buruan, ini ada 300 nih. Anda nggak ingin ini ikut menjadi saksi persyahadatan ini loh. Ini Anda follow berarti Anda ikut bersaksi ya, menjadi saksi nanti di akhirat. Saya saksi ya Allah. Bantu permudah yuk. Ini jangan-jangan kita juga yang teriak-teriak follow belum follow juga ini. Alhamdulillah saya udah duluin. Saya sudah. 266. Ayo sedikit lagi. Ayo semangat. 50 lagi. Ayo teman-teman, semangat. Ayo. Bani api. Supaya apa? Saya Supaya jari-jari Anda punya kesaksian yang bagus nanti di akhirat. Mbak Music, nggak apa-apa dibawa dulu ya Mbak Musik. Wa tukallimuna aidihi, tangan-tangan mereka berbicara. Nggak apa-apa ini. Dibikin nyaman aja nggak 250 apa-apa. lagi, ayo. Saya izin turun dulu ya Pak. Kapan-kapan lagi saya gabung. Makasih. Nggak Jangan apa-apa, musik. santai Kenapa? aja. Di sini aja. Mungkin ada yang mau gabung. Udah apalagi nggak ada. Islamic Maksudnya di sini aja Mbak Musik. Ayo sedikit lagi, saudaraku. Mosok 3.000 lah, lambat amat sih untuk mendukung saudaranya bersyahadat. Bangun follow. Bangun follow.
Galakin dikit kayak Bunda blokir. Ya, cepetan. Ini ada orang mau syahadat loh. Masa follow gitu aja susah amat. Tapi Atau ini Ustaz yang- Zugi menarik. Atau yang 2000 lebih ini Kristen. Sehingga nggak suka kalau ada orang Nah, bersyahadat. 80 lagi. Gercap 80 lagi. Sebenarnya Jangan tidur. saya itu PPJ ya. Ada orang syahadat katanya Islamisasi ya. Ini otak error itu. PPJ itu apa? Lagi yang dibaca yang di bawah Pak De. 50 lagi. PPJ itu akun haters. 40 lagi loh, 40 lagi. Kok Ustaz Sugi kayak lagi di Tanah Abang? Kayak jual obat. Dipilih. Ustaz Talib. Masuk. Kapan jadi kita ingat. jalan-jalan lagi di Tanah Abang Ustaz Talib? Bareng Ustaz Talib. Udah ya? Tinggal nyebrang jalan malah Belum, muter dikit lagi. kemana-mana. Oh iya. Allahu Akbar. Tinggal nyebrang jalan muter dulu. Ya Allah. Dipilih. Udah bisa open cam sekarang, coba ada ini menu kamera nggak? Soalnya tadi bisa langsung yang tadi. Kalau belum ada pilihan 20 lagi ayo, 20 lagi. Apa udah habis muslimnya? Udah 1000 tuh. yang tadi bisa langsung open cam soalnya. Coba Mbak open cam, Mbak. Coba open cam. Jadi yang mana sih? Di Ada pencet kamera yang mana? tuh. Gambar kamera Di sebelah di mic. sampingnya mic. Di sampingnya mic. Nggak ada, belum ada. 999 satu lagi. Satu lagi. orang. Oh ya, Mbak Ireka kalau belum ada, Saya Mbak bikin Erikanya- akun lah. Mbak Erikanya turun dulu, nanti setelah itu naik lagi. Alhamdulillah sudah. Ah, sudah. Mbak Erika turun dulu, nanti naik lagi. Bang Handi di report. Turun dulu ya. Ada yang laporin Bang Handi di report. Bang Handi diri. Ngapain Bang Handi? Nyari Cara mangsa. turunnya kayak apa nih? Jelek kali nasibmu Bang Andi. Iya, Iya, Mbak keluar Erika dulu. turun dulu, keluar, sudah itu Keluar masuk TikTok lagi dulu, kembali naik ke- lagi. Keluar Iya, TikTok, jangan cuma turun. Keluar TikTok, masuk lagi. Masya Allah, banyak orang tercerahkan. Alhamdulillah. Kayak gini kok masih ada yang dengki nih, kalau nggak ada penyakit dalam hatinya nggak mungkin. Penyakit hasad. Kenapa Asyhadu. sudah saya aja yang syahadatin Sudah orang sunatullah Ustaz Sugi. Belum. Memang ada Belum. 3 pilihan manusia golongan. Jadi itu membuktikan ayat Al-Qur'an benar. Kita lanjut aja lah. Bener kan Guru Nda? Iya deh, ini udah mau azan. Nah, udah mau subuh lagi. Iya nggak kerasa seru malam ini. Iya, betul. Total penonton malam ini sebesar 140.500. Masya Allah. 145.000. 140.500. Tadi peak viewernya 7.100 ya. Alhamdulillah. Iya, tertinggi tadi itu 7.000. Mm-mm. Mana Kenapa Mbak gue di Erika? Ini kenapa gue di report? Erika Salah gue Handi apa ya? mana? Erika Handi. Nggak tahu. Yang di Salah gue apa, Erika coba? malah yang naik Erika Handi. Nah ini open cam Mbak. Ini Ya coba open cam. terus Sebelah mic Simpan, ada simpan. kamera. Simpan. oh iya ada. Mantap. Ganteng orangnya. Belum. Oh, belum. Jenggotnya sampai leher. Bunda Kores. open cam Bunda. Oh belum. Temenin Bunda. Buset. Belum. Gue di report, gue salah gue apa? Sebenarnya Komal ini sudah dari tadi mau di-report Bang. Cuman karena Iya. like-nya besar jadi nggak bisa di-report kayak gitu. Jadi maksudnya ke teman-teman yang lain yang terpantas. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Nih. Ditutup dong rambutnya. Nggak apa-apa, ada- pelan-pelan sambil nutup. Di kepala, taruh di kepala itu sayang. Ya, Makanya Bunda contohin Bunda. Masya Allah. Orang cantik gini kok mau jadi bahan bakar api neraka? Nggak cocok. Cocoknya jadi penghuni surga. Cantik kok. Masya Allah. Cantik banget.
Terakhir open cam semua. Ya Allah ya Rabbi. Udah langsung aja ya. Dituntun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Turun dah ke mute. Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, takbir, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Iya, Akbar. dilanjut sahabat-sahabat sekalian. Di sini sudah hampir azan. Selamat datang, saudariku. Ya kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah, istiqomah. Ingat, kembali ke orang tua, peluk beliau, cium kakinya, mohon maaf, minta ridho supaya hidupmu mendapat berkah dari beliau. Habis itu ziarah kubur orang tua ya. Nah nanti ya, hubungi teman kita yang di sini, ketua kita Ustaz Salif untuk belajar mengaji, gitu ya. Salam kenal dari saya, Bang Suma. Terima kasih. Lanjut yang lain silakan. Ya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ustadz. Ya, mungkin langsung dipimpin doa. Ustadz Sugi. Baik. Monitor. Iya. Oke. Masya Allah, ya Allah, ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mansidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadaru'ana wa khasu'ana wa tabudana wa tahmim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fit dinina wal afiyatan fil jasadina wa syihadatan fil imina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa ansurhu indal hisab. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkau lah tempat kami memuji dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah hati ini di dalam iman Islam ya Allah. Tetapkanlah iman saudara kami ya Allah yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, saudara kami baru saja mengakui Engkau Tuhannya ya Allah.
mengakui Engkau Tuhannya yang hanya Engkau berhak disembah ya Allah, dan mengakui baginda Nabi orang yang Engkau kasihi menjadi Rasulmu ya Allah. Ya Allah ya Rob, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai asbab turunnya hidayah ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya murka-Mu ya Allah. Jangan jadikan lisan kami asbab turunnya azab-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rob, ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman ini ya Allah. Hanya kepadamu aku memohon pertolongan, dan hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Mbak Erika, engkau sekarang menjadi seorang muslimah. Tiada lagi penghalang doamu kepada keluargamu, kepada orang tuamu, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya, insya Allah justru ada satu keterangan memang sesungguhnya seseorang itu benar-benar diangkat derajatnya di surga, sehingga dia pun bertanya yang diangkat derajatnya, dari mana ini sehingga dia derajatnya diangkat? Apa dia katakan? Karena istighfar anakmu untukmu. Jadi seorang anak yang mendoakan orang tuanya terus menerus mendoakan, sebagaimana kami umat Islam biasa mendoakan, Rabbighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shigoro. Ya Allah ya Tuhan kami, atau Rabbighfirli, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, ampunilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Nah, doa-doa seperti itu menghantarkan, mengangkat derajat orang tua nanti di surga, tanpa mengurangi derajat Anda nanti di surga. Dan insya Allah nanti engkau masuk ke dalam surga bersama-sama dengan saudara, bertemu dengan keluarga ya. Namun berikutnya tetap wajib kami sampaikan, ketika engkau menjadi seorang muslimah, ditekankan tentu kalau dia laki-laki maka diperintahkan khitan, kalau perempuan tidak harus. Namun berikutnya adalah sebagai keutamaan, silahkan mandi besar, niat saya mandi besar, niat karena Allah Ta'ala ya, lalu bersihkan seluruh anggota tubuh. Jangan lupa nanti waktu sholat subuh kamu niatkan sholat, ingat kepada Allah, atau ada kawannya di samping yang sudah muslim duluan, ikutin saja gerakannya. Baru bisa baca bismillah, bacalah semampunya itu ya. Nanti berikutnya ikuti semua syariat yang ada di dalam Islam, karena ketentuannya di dalam Islam itu menjalankan syariat Islam. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah ya. Jalankan syariat Islam, sholat, puasa, zakat, haji bila mampu, dan seterusnya. Itu yang wajib dijalankan sebagai seorang muslim. Nah begitu ya Mbak ya. Dan juga lupa tadi poin apa lagi ya. Oke, itu dulu ya mungkin, karena nggak perlu hitan, saya lupa ya. Sedikit karena ini awal adinda kita ini menjadi Islam ya. Bagaimana kalau kita bersama-sama mengiringi memberikan doa, mengirimkan Al-Fatihah kepada ayahnya ya, ayahandanya ya. Iya. Ya boleh ya Ustadz. Boleh. Gitu ya kita. Oke, kita kirimkan Al-Fatihah bersama-sama. Oh, ayahandanya yang sudah meninggal ya. Ya, kita kirimkan, mengawali doanya kepada ayahnya. Ya, ayo dipimpin Ustadz. Oh baik. Boleh jika tidak keberatan sebutkan nama ayahanda bin siapa gitu. Itu lebih afdol, lebih tertuju, lebih tepat. Muhammad Yusuf Manopo bin itu nama bapaknya ya? Iya betul. Muhammad Yusuf Manopo bin Hasan Datuk Manopo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulullah SAW wa khususon ila ruhi Muhammad. Diulang boleh? Muhammad Yusuf Manopo. Muhammad Yusuf Manopo
bin Hasan Hasan Datu Manopo. Semoga Allah lapangkan kuburnya, diampuni segala dosa dan hilap juga kesalahannya, berada di tempat yang Allah ridhoi, bi barakati suratil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, antaranya adalah memang pahala yang akan terus mengalir menerangi tempatnya orang tua yang sudah meninggal. Salah satunya adalah waladun solihun yad'ulah. Jadi seorang anak yang soleh yang terus menerus mendoakan orang tuanya. Ya, nanti terus menerus ya doakan. Fokus belajar, nggak apa-apa, insya Allah sesuai dengan janjinya. Sekiranya mbaknya, bukan sekiranya, harus wajib tahu nanti belajar Al-Quran. Besok nanti boleh DM ya, nanti ada waktu jam berapa, insya Allah siap nemenin. Dan siapa kawannya, ayo sekalian semua belajar bareng. Nanti ini juga bisa memotivasi kawan-kawan yang lain yang kemarin itu kesannya dia memang malu kalau sendirian, nggak mau. Ya, semoga nanti kita udah bersama, insya Allah. Sampai istri saya itu nanya, ayah kok sekarang pakai Iqro, ngapain belajar lagi? Bukan, ini kawan-kawan dikiranya saya baru belajar Iqro gitu. Maksudnya buat saudara-saudara saya yang baru belajar Al-Quran, insya Allah siap nemenin ya. Jangan lupa tetap kuatkan iman, karena hidup ini akan banyak ujian yang dilalui. Fokus, mohon ampunan kepada Allah. Apapun itu ujian nanti yang dihadapkan, semuanya gantungkan kepada Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang memberikan solusi. Satu kesulitan, ada dua kemudahan. Itu kata Allah ya. Ustadz, ajarin mandi wajib. Selepas ini telepon ibundanya ya, Ananda. Mungkin besok pagi. Mungkin baru besok ya. Insyaallah. Ajarin bunda mandi, ajarin caranya. Ibu, kabar gembira ibu, aku sudah muslim ibu, gitu ya. Ya, nanti niatkan saja mandi wajib. Saya akan kasih cara termudahnya. Cuci tangan, biasa bersih-bersih. Ingat, semua dibersihkan. Niatkan saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Ya, intinya kamu niat mandi karena Allah ya, menghilangkan segala sesuatu yang sifatnya kemusyrikan sebelumnya. Maka mandi, bersihkan, ya basuh anggota tubuh, mulai dari sebelah kanan, sebelah kiri, basuh kepala yang bersih semua, dan semua yang sifatnya lubang di dalam tubuh kita itu dibersihkan. Ya, itu seperti itu ya. Niat bahwa insya Allah Anda sekarang rasakan kesegarannya, nanti Anda sudah menjadi seorang muslimah ya. Jangan lupa juga nanti banyak belajar ya mengenai nanti masalah perihal ingin merubah status atau mungkin ada sertifikat mualaf, bisa ke orang yang terdekat sekiranya ada yang terdekat, atau juga nanti bisa hubungi kami